Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku, teman-temanku dan saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini mari sedikit kita kenali salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang mendapatkan doa khusus dari Rasulullah. Ya Allah, pahamkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah dia ilmu takwil. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia adalah seorang cendekiawan umat, orang yang berilmu tinggi dan pengetahuan luas di zamannya. Dan dia adalah pemimpin dalam ilmu tafsir. Dia adalah putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi kunyah Abul Abbas. Ia dilahirkan di Syi'ab pada saat Bani Hisham diblokade di negaranya oleh kaum kafir Quraisy, yaitu 3 tahun sebelum hijrah. Ia berumur 13 tahun pada saat itu, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, dan dia dijuluki sebagai cendekiawan umat karena ilmunya yang berlimpah. Begitupun Umar dan Utsman selalu mengajaknya berunding, bermusyawarah dan meminta fatwa dan pendapatnya dalam urusan-urusan yang penting bersama dengan para ahli di perang Badar. Dan ia senantiasa memberikan fatwa pada masa keduanya menjadi khalifah hingga ia wafat. Sahabat-sahabatku rahimakumullah yang berbahagia, sahabat Abdullah bin Abbas, dia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 2 tahun setengah atau kurang lebih selama 30 bulan. Dan ia adalah seorang laki-laki yang cakap, tinggi, dan kemudian ia adalah orang yang dihormati. Ia cerdas dan juga berhati mulia dan termasuk laki-laki yang sempurna. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bersama ayahnya, ia pindah ke Madinah pada saat Fathu Makkah, dan dia adalah termasuk orang yang sudah masuk Islam jauh sebelumnya. Hal ini dijelaskan dalam perkataannya, "Aku bersama ibuku termasuk kepada orang-orang yang lemah pada saat itu. Aku hanyalah seorang anak kecil dan ibuku adalah seorang wanita yang lemah." Sejak pertemuannya pertama bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ia tidak pernah lagi meninggalkan satu kesempatan pun dalam mencari ilmu. Ia terus mengisi waktunya untuk mencari ilmu, dan itulah tentunya sifat penting yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki cita-cita yang luhur. Sahabat-sahabatku, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Amirul Mukminin sahabat Ali karramallahu wajhah, beliau pernah berkata kepada Kumail, jagalah olehmu apa yang akan aku katakan kepadamu. Manusia itu terbagi menjadi 3 macam golongan. Golongan yang pertama adalah orang alim yang soleh. Kemudian yang kedua adalah orang alim yang mengajarkan ilmunya. Dan yang ketiga adalah orang yang rendah. Orang yang rendah adalah mereka yang bergerak mengikuti tiupan arah angin. Ketika angin meniup ke barat, dia akan ke barat. Begitupun ketika angin bertiup ke timur, dia akan bergerak ke timur. Ia akan mengikuti tiupan angin dengan tidak mengambil faidah dari cahaya ilmu dan tidak bersandar kepada pilar yang kuat. Ilmu tentu saja itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Karena ilmu akan menjagamu, sedangkan harta itu harus engkau jaga. Ilmu itu akan bertambah jika diajarkan, jika diamalkan, sedangkan harta akan habis, akan menipis ketika dibelanjakan. Kecintaan orang yang berilmu adalah hutang yang dibayar dengan ketaatan dalam hidupnya, dan
perbuatannya akan menjadi buah bibir yang baik setelah kematiannya. Sedangkan harta akan lenyap dengan kematian pemiliknya. Dan para penimbun harta hidup padahal hati mereka sebenarnya sudah mati. Sedangkan para ulama akan kekal sepanjang waktu. Meskipun jasad mereka hilang, akan tetapi ruh mereka, semangat mereka tetap ada di hati manusia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum